Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali lagi dipertemukan untuk sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan yang menolong kita untuk terus hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Masih dalam Kolose pasal 3 ayat ke-12 dengan bagian firman Tuhan yang berbunyi, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran." Saudara, berbahagialah kita yang terus merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Pada kesempatan terakhir perenungan kita bersama, kita telah melihat tentang orang pilihan Tuhan secara khusus dalam hal dasar pemilihan Tuhan atas kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab dalam hidup kita sebagai orang pilihan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan, tentu kehidupan kita harusnya berbeda dengan orang-orang duniawi, karena kita telah diubah sehingga kita menjadi berbeda. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, setelah kita diubah oleh Tuhan, kita harus memiliki sikap dan karakter yang baru, yang dikatakan pembaharuan budi, sehingga kita semakin dapat mengenal kehendak Allah. Sikap dan karakter itu sebagai karakter yang baru, dan disebutkan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-12 ini, beberapa sifat yang disebutkan adalah, pertama, belas kasihan. Belas kasihan. Sikap belas kasihan kita tahu adalah sifat dari Tuhan Yesus sendiri, yang dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 36, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Saudara, karakter belas kasihan seharusnya menjadi sifat utama dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Maka kita juga perlu memiliki belas kasihan kepada orang lain. Yang kedua disebutkan adalah kemurahan. Kemurahan hati. Kemurahan, sebagaimana dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kembali kita melihat bahwa yang menjadi teladan kita yang paling sempurna adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murah hati sama seperti Bapa. Kalau kita adalah anak, pasti kita juga akan suka pada karakter Bapa kita. Murah hati dalam pengertian kita sedia berbagi, kita sedia memberi. Ya, tentu di dalamnya termasuk kemurahan hati dalam memberi persembahan-persembahan. Yang ketiga disebutkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengutamakan orang lain. Itu adalah tanda. Kerendahan hati adalah orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sikap yang benar. Karena ketika orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia juga akan dapat menghormati atau menghargai sesamanya. Yang berikut disebutkan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan berarti lemah atau tidak berdaya, tetapi di sini berbicara tentang hati yang mudah mengampuni, mudah mengerti orang lain, mudah memaafkan, suka menghibur, suka menguatkan yang lemah, yang putus asa, memiliki kemurahan hati dalam sikap
baik yang berhubungan dengan hatinya sendiri, juga berhubungan dengan kondisi orang lain. Yang kelima disebutkan kesabaran. Saudara, sikap kesabaran hampir sama dengan kata kelemah lembutan. Kelemah lembutan disertai kesabaran. Sebaliknya kesabaran juga adalah didasarkan karena hati yang lembut. Dalam Amsal pasal 6 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, orang yang sabar justru memiliki kekuatan yang besar. Orang yang sabar memiliki kerohanian yang baik, sehingga dia tidak akan mudah terombang-ambing. Inilah yang merupakan tanggung jawab kita dalam hidup kita sebagai orang pilihan Allah. Hidup sebagai orang pilihan Allah adalah hidup berdasarkan karakter Allah sendiri. Hidup yang penuh tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita menunjukkan atau berubah dalam karakter yang baru, kita berjuang untuk hidup dalam tanggung jawab karakter yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Sikap inilah yang akan terus membuat kita berbeda dengan orang-orang fasik, orang-orang duniawi yang ada di sekitar kita. Dan semuanya itu dilakukan dengan ketulusan, dengan sejati. Sehingga semua karakter yang disebutkan tadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, semua itu adalah karakter yang baru. Dan itu menjadi sifat yang murni, bukan menjadi teknik semata, bukan menjadi satu action yang semu, tetapi karakter yang telah diubahkan oleh Tuhan yang dapat menjadi kesaksian dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus memakai kita, mengubahkan kita dan terus memperbarui hidup kita dalam tanggung jawab kita sebagai orang pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dalam kesadaran sepenuhnya bahwa kami hidup dari belas kasihan Tuhan, dari kemurahan hati Tuhan. Dan kami rindu bahwa dalam kehidupan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kami juga terus ditolong oleh Tuhan, terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepada Tuhan. Pakailah kehidupan kami terus menjadi saksi bagi dunia di sekitar kami dalam kehidupan sebagai orang pilihan Tuhan. Permuliakan lagi nama-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini, dan berkati juga kiranya semua tanggung jawab kami yang harus kami kerjakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.